Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah, khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd, Bapak-bapak para jamaah musalla al-muttaqin yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh hari ini kita kembali melanjutkan pelajaran kajian pekanan kita. Dan pada kali ini kita akan membahas kembali kitab yang membahas tentang hadis-hadis seputar bagaimana memperbaiki hati, yaitu islahul qulub, ya, al-hadis islahul qulub, hadis-hadis Nabi seputar pembahasan hati, ya, hati-hati kita. Sekarang kita berada di bagian yang kedua, yaitu awsaf al-qulub, ya, awsaful qulub, ya, sifat-sifat hati, ya. Di sini penulis kitab ini membawakan hadis dari sahabat Nawas bin Sam'an, ya. Rawa Ibnu Majah an Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min qalbin illa baina isba'aini min asabi'ir rahman in syaa'a qama wa in syaa'a azagha wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ya muthabbital qulub tsabbit qulubana ala dinik, ya. Jadi Ibnu Majah meriwayatkan dari sahabat yang bernama Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahwa aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada satu hati, ya, dari seorang hamba, tidak ada satupun hati dari setiap hamba, ya, kecuali berada di antara jari jemari Ar-Rahman, ya, dari jari jemari Allah Subhanahu wa taala, ya. Insya'a qama, jika Allah berkehendak maka Allah akan menggerakkan hatinya menjadi baik. Wa in syaa'a azagha, jika Allah berkehendak maka Allah akan membalikkan hatinya atau memalingkan hatinya, ya. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, ya, berkata dengan doa, ya musabbital qulub, dalam riwayat yang lain ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tsabbit qulubana ala dinik, tetapkanlah hati kami di atas agamamu, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Wa rawa al-Imam Ahmad an Ummi Salamah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yukthiru fi du'aihi ay yaqul Allahumma muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya. Ini di dalam riwayat yang lain, ya. Qalat qultu ya Rasulullah awa innal quluba la tataqallabu
Qala na'am, ma min khalqillah min bani Adam min basharin illa anna qalbahu baina usbu'aini min asabi'illah. Fa in syaa Allah azza wa jalla aqamahu wa in syaa azagha. Fa nas'alullaha rabbana alla yuziga qulubana ba'da idh hadana wa nas'aluhu an yahaba lana min ladunhu rahmatan innahu huwal wahhab. Ya. Dan dari Imam Ahmad, beliau meriwayatkan dari sahabiat, yaitu istri Nabi yang bernama Ummu Salamah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah SAW selalu memperbanyak doa dengan berkata, Allahumma muqallibal qulub, ya Allah yang membolak-balikan hati, tsabbit qalbi ala dinik, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Ya. Qalat Ummu Salamah, qultu, dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, awa innal quluba la tataqallabu, apakah hati-hati manusia itu bisa berbolak-balik? Qala na'am. Rasulullah bersabda, iya betul. Ma min khalqillah min bani Adam min bashar illa anna qalbahu baina usbu'aini min asabi'illah. Tidak ada satu makhluk dari makhluk Allah, yaitu dari Bani Adam, anak cucu Adam, yaitu manusia seperti kita, ya, kecuali hatinya berada di antara jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Fa insyaallahu azza wa jalla aqamah. Jika Allah berkehendak, Allah akan membuat hatinya menjadi istiqomah di atas kebaikan, ya. Wa insya azagha. Jika Allah berkehendak, Allah akan memalingkan hatinya, ya. Fa nas'alullaha rabbana, maka kita berdoa kepada Allah Rabb kita, alla yuziga qulubana ba'da idh hadana, supaya Allah tidak menjadikan hati kita berbalik, ya, menjadi condong kepada kesesatan, ya, setelah Allah beri petunjuk. Wa nas'aluhu an yahaba lana min ladunhu rahmah, dan kita bermohon kepada Allah agar Allah mengaruniakan kita dari sisinya rahmatnya. Innahu huwal wahhab, sesungguhnya dia maha pemberi, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, dan juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam kitab Silsilatu As-Sahihah, ya, dalam hadis nomor 26.576, ya. Jadi kalau Imam Ahmad ini cukup tebal kitab sunan beliau, ya, kitab hadis beliau. Kemudian di sini penulis menjelaskan, ya, jadirun bil muslim ma'al muwadhafati ala hadzal du'a, ya, seyogianya seorang muslim sering, ya, melantunkan atau membaca doa ini, ya, ya. Dan dengan doa ini dia bisa mengambil faidah, ya, bahwa ayya'rifa awsafa al-qulub az-zaiga wa ahwalaha, ya, sehingga dia bisa memahami bahwa hati itu memiliki sifat-sifat, ya. Hati kita itu ada sifat-sifatnya, ya, hati-hati manusia, ya. Dan dia bisa mengetahui bagaimana hati itu bisa condong kepada hal yang tidak baik padahal sebelumnya sudah baik, ya, zaiga. Dia arifa miqdara ma nalahu, ya, wa dhafira bihi min khairin wa afiyah. Dan juga dia bisa mengetahui sejauh mana, ya, dia bisa meraih, ya, keuntungan untuk menjadi hati yang baik, ya, dan selamat, ya. Dengan doa ini dia bisa memahami, ya. Kalau kita memahami tentang doa ini yang disebutkan di dalam hadis tadi, bahwa hati manusia itu bisa berbolak-balik, ya, bisa berubah, ya. Nah, kemudian kata beliau lagi, wa miqdaru ma sallamahullahu minhu min syarrin wa fasad, ya. Kemudian dia juga bisa mengetahui, ya, hal-hal yang bisa membuat Allah menyelamatkan hatinya, ya, dari keburukan atau kerusakan. Liyahmadallah alal afiyah. Dengannya juga dia akan memuji Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah
menyelamatkan hatinya. Karena di zaman sekarang, bapak-bapak dan para jemaah sekalian, dengan berbagai macam ujian, fitnah, media sosial dan sebagainya, hati-hati kita itu bisa berubah. Ya. Orang yang awalnya tadi pemalu, introvert, kalau istilah bahasa sekarang ya, introvert bisa menjadi extrovert, bisa menjadi hilang rasa malunya, ya, hatinya berubah. Ya. Orang yang tadi awalnya dia memiliki sikap penyantun bisa berubah, ya, tidak lagi penyantun. Ya, ini fitnah, dan ini bisa terjadi kepada siapapun dari kita. Wa yas'aluhu al-mu'afat ad-daimah. Nah, dengan doa ini seorang hamba bisa meminta kepada Allah selalu, ya, keselamatan hatinya. Wa yahfadzalahu qalbahu wa yusallimahu minaz zaid wal inhiraf. Dan juga bermohon kepada Allah dengan doa ini supaya Allah menjaga hatinya, ya, dan menyelamatkan hatinya dari penyimpangan, ya, dan kesesatan. Ya. Karena tidak ada yang bisa menyelamatkan hati-hati kita, bapak-bapak dan para jemaah sekalian, kecuali Allah. Karena Allah yang memberikan hati. Ya. Ya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya. Allah telah memberikan potensi kepada hati kita untuk fujur, ya, fujur atau takwa. Bisa kita menjadi takwa, bisa menjadi fujur. Ya, Allah memberikan potensi itu. Khassatan wa annal qalba sari'ut taqallub. Ya, terkhusus lagi bahwa hati itu sifatnya sangat mudah untuk berbolak-balik atau berubah-ubah, ya, berubah-ubah, ya. Fa'anil Miqdad bin al-Aswad radhiyallahu anhu, kata Syekh di sini penulis kitab, dari sahabat Miqdad bin al-Aswad, Al-Miqdad bin al-Aswad radhiyallahu anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la qalbu bin Adam ashaddu inkilaban minal qidri idza jtama'a ghalayanan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya hati anak Adam itu sangat cepat apa istilahnya? Pergerakannya, perubahannya, ya, bergeraknya daripada al-qidr itu periuk, ya, periuk yang memuat air yang mendidih, ya, galayanan. Ya, kalau misalnya ada apa, panci, katakanlah panci, ya. Kemudian kita mungkin kita merebus sesuatu, ya, merebus apa gitu, ya. Kemudian kita tutup, itu kan dia bergerak kalau sudah mendidih kan, Pak, ya. Bergerak kayak mau tumpah. Nah, kata Nabi, kondisi hati anak Adam itu lebih keras pergerakannya daripada panci tadi yang memuat air mendidih. Ini disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, ya. Imam Ahmad dan Imam Al-Hakim, ya. Nah, kemudian penulis kitab juga mengutip lagi hadis wa an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna hadzal qalba karishatin bifalatin minal ard yuqimuha ar-rihu dhahran li batnin, rawahu Ahmad bin Majah, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya hati manusia itu seperti bulu, ya, bulu, ya, yang berada di atas padang pasir atau tanah, ya, tanah yang kering, ya. Kemudian angin menggerakkannya atau menerbangkannya dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya, ini hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Ibnu Majah, ya, yang sifat yang Nabi sebutkan tentang kondisi hati, sifatnya hati. Ini seperti bulu, ya, kalau bulu apa, ya, bulu burung, ya. Biasanya burung itu lepas bulunya langsung jatuh di tanah kering. Ya, itu angin kan menerbangkannya ke sana kemari. Nah, seperti itu kata Nabi kondisi hati anak Adam, ya. Wa dzalika li syiddati ta'thiril fitan 'alal qulub. Demikian ini karena begitu banyak fitnah, ya, kita hidup di dunia ini, kondisi hati kita itu bisa berubah. Orang yang tadinya kita lihat baik bisa berubah menjadi tidak baik. Orang yang tadinya kita lihat ramah bisa berubah menjadi tidak ramah. Atau sebaliknya, ya.
Ada orang yang awalnya dia keras, ya, sangat penentang, tiba-tiba menjadi tunduk, ya, menjadi suka kebaikan, ya. Ada tadi orang yang benci untuk ibadah, tiba-tiba berubah. Itu karena kondisi hatinya berubah. Dan ini pengaruh, ya, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kita harus banyak berdoa, ya, tentu untuk dijaga kondisi hati kita di dalam kebaikan. Wa qad dzakarallahu awsafan 'adidatan lil qulub al-maridah al-'alilah fi kitabih tahdziran wa inzaran min tilkal hal. Dan sungguh kata beliau, Allah telah menyebutkan beberapa sifat, ya, tentang kondisi hati setiap anak Adam, ya, yang sakit, ya, di dalam Al-Qur'an, ya, sebagai bentuk peringatan dan ancaman. Fa min hadhil awsaf al-'ama. Sifat yang pertama, yang kata penulis, yang disebutkan di dalam Al-Qur'an tentang sifat hati itu adalah hati yang buta. Ya, hati yang buta. Qala ta'ala, Allah berfirman di dalam surah Al-Hajj ayat 46. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Ya. Sesungguhnya yang buta itu bukanlah mata, tetapi yang buta adalah hati yang ada di dalam dada. Ini Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an, ya. Hati yang buta, ya. Wal makna, maksudnya adalah annahu a'zamul 'ama wa asluhu. Ya, maksudnya adalah buta yang paling bahaya, ya, dan pokok bahayanya buta. Ya. Wa huwa al-'ama adh-dharru fid din, yaitu adalah buta tentang urusan agama. Ya, urusan agama. Li'annahu bisababihi la yubsirul haqq wa la yushahiduhu. Karena buta ini, jenis buta hati ini, ya, itu akan mengakibatkan seseorang tidak bisa melihat kebenaran, ya, tidak bisa menyaksikan apa yang benar, ya, apa yang hak, ya. Dia tidak mengetahui karena hatinya telah buta. Kama la yushahidul a'ma al-mar'iyat. Sebagaimana kita lihat kalau orang buta, ya, orang buta mata maksudnya, ya, tunanetra, ya, itu tidak bisa melihat, ya kan pakai tongkat, ya, kalau jalan, ya. Walaupun sekarang mungkin di trotoar sudah ada jalanan khusus buat beliau, ya, yang tunanetra, dengan tongkatnya beliau bisa mengetahui di pinggir jalan, ya, jalanan. Tapi yang jelas beliau tidak melihat, ya, hanya membayangkan saja. Ini keras, berarti ini jalanan saya nih. Nah, seperti itulah hati yang buta, seperti orang tunanetra yang tidak melihat apa-apa. Ya. Walaisal muradu nafyal 'ama al-hissi 'anil basar. Tetapi kata beliau, ya, kebutaan di sini bukan maksudnya adalah menghinakan orang yang buta fisik, ya, tunanetra, ya. Itu Allah tidak mencela, ya. Karena Allah sendiri yang menciptakannya dan menakdirkan, ya. Bukan itu yang dimaksud, ya. Tentang buta yang dicela di sini, ya, bukan. Buta secara fisik tunanetra, bukan itu maksudnya, ya. Kaifa qad qala ta'ala, bagaimana mungkin, kata beliau, sementara Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, laisa 'alal a'ma haraj. Tidak ada dosa bagi orang yang buta, ya, surat An-Nur ayat 61, ya. Tidak ada dosa bagi orang yang buta, maksudnya buta mata, ya, tunanetra, ya. Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman di dalam surat Abasa ayat 1 dan 2. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Ya. Dia Muhammad berpaling dan bermuka masam ketika datang kepadanya seorang yang buta. Nah, ini Allah tidak mencela, kan? Ya, orang buta di sini adalah maksudnya adalah Abdullah ibnu Ummi Maktum, ya. Seorang yang buta, ya. Dan pernah sahabat ini pernah meminta kepada Nabi, ya. Pada waktu itu beliau, ya, radhiyallahu anhu, meminta keringanan kepada Nabi karena kondisinya buta,
beliau mengatakan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, innahu laisa li qa'idun yaquduni ilal masjid." Fasala Nabi SAW ayurakhsahu ayusalliya fi baitihi. Dia meminta kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, saya tidak memiliki penuntun atau orang yang membawa saya ke masjid, ya, karena saya buta. Ya. Apakah saya boleh sholat di rumah?" Ya. Kemudian Nabi menjawab, "Na'am, boleh." Tapi ketika Abdullah bin Ummi Maktum balik dari Rasulullah memanggil lagi, ya. "Hal sami'tan nida?" Ya, apakah engkau dengar suara azan? Nah, maka Abdullah bin Maktum menjawab, "Iya, saya dengar Rasulullah." Fajibhu. Maka kalau begitu kamu wajib untuk mendatangi azan. Maksudnya tetap dia harus datang ke masjid. Perhatikan, buta di sini tidak dicela. Ya. Buta tidak dicela. Wa innamal muradu annal ama at-tam fil haqiqah ammal qalb. Ya, kata beliau, yang dimaksud di sini adalah buta yang sejatinya adalah butanya hati. Ya, butanya hati. Hatta inna amal basar bin nisbati ilaihi kala ama. Ya. Bahkan ya, sesungguhnya butanya pandangan, ya. Jika dibandingkan dengan butanya hati, maka buta pandangan secara fisik itu tidak ada apa-apanya, ya. Tidak ada apa-apanya, ya. Ya, kalau kita lihat Bapak dan para jamaah, ada orang yang buta secara fisik tunanetra, tapi dia bacaan Al-Qur'annya lancar, ya kan? Pakai jari dengan Al-Qur'an Braille, ya. Beliau kan tidak melihat, tapi dengan tangannya dia bisa membaca Al-Qur'an, bahkan suaranya lebih bagus, tajwidnya lebih bagus dari kita. Bahkan hafalannya lebih banyak dari kita. Nah, ini berarti bukan buta fisik yang dicela. Ya, berarti hatinya melihat, ya. Hatinya melihat. Ya. Kemudian kata beliau, hatta innahu yasihu nafyuhu bin nisbati ila kamalihi wa quwwatihi. Ya. Bahkan ya, dengan kuatnya hati atau melihatnya hati seseorang, maka buta fisiknya itu tidak dinilai, ya. Artinya yang menjadi ukuran adalah hatinya, ya. Apakah dia melihat dengan hatinya atau tidak, bukan matanya, ya. Nanti kita lihat penjelasan dari beliau lagi, ya, di sini, ya, lebih dalam, ya. Wa hadza ka qaulihi, dan ini sesuai dengan sabda Nabi SAW di dalam beberapa hadis, kata beliau, ya. Seperti contohnya, ya, di dalam hadis yang pertama, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi bersabda SAW, "Innamar riba fin nasi'ah." Ya. Sesungguhnya riba itu ada terletak pada penundaan yang lama. Ya. Riba itu kan artinya menambahkan beban kepada orang lain yang sebenarnya tidak boleh. Itu kan, ya. Tapi kata Nabi di dalam hadis ini, "Innamar riba fin nasi'ah." Sesungguhnya riba itu adalah terletak pada penundaan. Hakikatnya itu penundaan, ya. Jadi kalau kita ngutangin orang, ya, semakin lama dia terkena denda. Nah, ini riba. Semakin lama dendanya kan semakin banyak itu. Nah, itulah riba, hakikat riba. Ya. Jadi kadang ada orang memiliki hutang tapi bukan pokoknya. Penaltinya yang lebih banyak dari pokoknya. Ini riba. Ini hakikat riba. Ya. Kemudian wa qauli Rasulullah SAW. Kemudian dalam hadis yang kedua, "Innamal ma bil ma." Sesungguhnya air itu hanya bisa dibersihkan dengan air. Ini Nabi menyebutkan air dengan air. Apa maksudnya? Maksudnya di sini adalah sesungguhnya orang yang mengeluarkan air mani, misalnya mimpi basah, itu hanya bisa dibersihkan dengan air. Jadi air dengan air. Nabi menyebutkan sifat yang sama, tapi sebenarnya hakikatnya adalah air yang membersihkan. Kemudian hadis yang ketiga, Nabi bersabda, "Laisa al-ghina an kathratil 'arad, innamal ghina ghinan nafs." Ya. Bukanlah yang dimaksud dengan orang yang kaya itu dengan banyaknya harta.
Tetapi yang kaya, yang sesungguhnya kaya itu adalah kaya hati. Dua-duanya kaya kan? Tapi yang kaya yang sebenarnya adalah kaya hati. Ada orang yang kaya harta tapi sebenarnya miskin. Betul? Dia banyak harta tapi dia masih merasa kurang. Berarti dia miskin, benar? Iya. Ada orang yang pas-pasan tapi seolah-olah dunia ini miliknya, betul? Yang lain ngontrak. Cuman dia yang memiliki dunia, tetapi kelihatannya dia biasa-biasa saja. Berarti hatinya kaya. Nah, ini tadi semakna dengan tadi, buta mata dan buta hati. Ya. Kemudian hadis yang berikutnya, Nabi bersabda, "Laisal miskin alladzi tarudduhu al-luqmatu wa luqmatan wa tamratu wa tamratan. Innamal miskin alladzi la yajidu ma yughnihi wa la yuftanu lahu fayutasaddaqu alaihi." Bukanlah orang yang miskin itu, kata Nabi, orang yang suka meminta-minta terus diberikan sedikit, mungkin nasi bungkus, ya, 1 suap 2 suap, atau 1 kurma 2 kurma. Di sini Nabi menyebutkan contoh kurma. Ya. Innamal miskin, sesungguhnya yang miskin yang sebenarnya adalah la yajidu ma yughnihi, yaitu orang yang memang tidak memiliki kecukupan harta untuk mencukupi kebutuhannya, wala yuftanu lahu fayutasaddaqu alaih, tetapi dia menyembunyikannya, dia tidak terganggu dengan hal itu sehingga orang tidak tahu ia sebenarnya orang miskin. Bisa dipaham? Jadi maksudnya adalah Bapak-bapak dan para jemaah, ada di dalam surah Al-Baqarah itu ya, tahsabuhumul jahilu aghniya, ya, tahsabuhul, orang mengira bahwa dia itu adalah orang yang miskin, ya, orang yang tidak tahu, mengatakan bahwa itu orang kaya, padahal sebenarnya dia adalah orang yang sangat butuh, tapi dia menjaga dirinya, ya, menjaga dirinya dari meminta-minta. Inilah orang yang miskin yang sebenarnya yang layak untuk mendapatkan zakat. Kan ada 8 golongan kan? Ya. Kita jangan tertipu dengan orang yang suka minta-minta, ya. Kan banyak orang yang minta-minta sebenarnya banyak simpanannya. Ada yang seperti itu kan? Ya. Tetapi orang yang miskin yang sebenarnya, ya, ini dalam kategori yang disebutkan dalam Al-Qur'an itu adalah orang yang memang sangat butuh tapi dia menjaga dirinya dari minta-minta. Itulah orang miskin yang berhak. Ya. Ini juga menunjukkan bagaimana kita juga harus selektif di dalam berinfak, ya. Jangan hanya kita melihat fisik zahirnya saja, ya. Kita lihat suka minta-minta, ya, menampakkan belas kasih lalu kita berikan, tidak, ya. Orang yang miskin yang sebenarnya yang layak kita sedekahkan adalah orang yang menjaga diri dari minta-minta. Ya, yahsabuhumul jahilu aghniya minat ta'affuf ta'rifum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa. Ya, dia tidak meminta-minta kepada manusia. Inilah orang miskin. Ya, ini kita Syekh menyebutkan beberapa hadis untuk menyebutkan antara hakikat dan antara makna yang hissi dan hakikatnya sebenarnya, ya. Kemudian hadis yang berikutnya Nabi mengatakan laisas shadidu bis-sur'ah, ya. Innamas shadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab, ya. Ya, hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, ya. Bukanlah yang dinamakan orang yang jago, orang yang kuat itu yang jago berkelahi atau bergulat, ya. Sesungguhnya orang yang dikatakan kuat, ya, itu adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah, ya. Ini tidak semua orang, ya. Karena biasanya kalau orang di puncak kemarahan itu agak sulit mengendalikan diri, ya. Ini kita harus akui, ya. Tetapi Nabi mengatakan bahwa orang yang kuat itu secara hakikat bukanlah orang yang jago berkelahi, ya, jago bergulat. Tapi orang yang kuat sebenarnya adalah ketika ia mampu menjaga dirinya ketika akan marah, ya, bisa mengendalikan emosinya. Nah, ini makna-makna yang menunjukkan tentang bagaimana relevansi antara secara harfiah, ya, atau secara hissi dengan maknawi, ya. Falam yurid nafyul ism an hadhil musammiyat, innama arada anna haula aula bihadhil asma wa haqqu mimman yusammunahu biha.
Tapi bukan dimaksud di sini adalah menafikan nama-nama tersebut ya, yang disebutkan tadi ya. Tetapi di sini maksudnya adalah merekalah yang lebih pantas menyandang gelar tersebut ya, yang disebutkan tadi ya. Dan sebagai contoh tadi ya, orang yang buta hati dengan buta mata fisik, yang sebenarnya yang buta yang berbahaya di sini adalah buta hati, bukan mata, bukan buta mata fisik ya, bukan ya. Fa hakadha qauluhu maka demikianlah di dalam firman Allah tadi ya, la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Ini Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an ya. Di dalam surah Al-Hajj tadi, tidaklah yang buta itu pandangan mata ya, maksudnya mata fisik ya. Tetapi yang buta itu adalah hati yang ada di dalam dada. Ya. Wa min awsafiha ma warada fi qoulihi ta'ala am 'ala qulubin aqfaluha. Kemudian di antara sifat hati lagi yang lain juga, nah Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an adalah di dalam surat Muhammad ayat 24, am 'ala qulubin aqfaluha. Apakah di dalam hatinya ada penutup ya. Kiflun ya, akfal atau bentuk tunggalnya adalah kifl. Jadi ada penutup ya. Aibal ala qulubi akfaliha. Maksudnya adalah apakah di dalam hatinya itu ada penutup-penutup ya, yang menutupi hatinya. Fahiya mutbaqatu la yakhlusu ilaiha syai' min ma'anihi. Ya. Jadi dia ada semacam penutup ya, penutup sehingga dia tidak bisa diketahui apa isinya. Itu kifl ya, akfal ya. Qad aghlika ala ma fiha min syarrin wa ukhfilat ya. Kemudian dia terkunci ya di dalam hatinya ya. Kemudian ada keburukan ya, ada keburukan sehingga dengan keburukan itu dia tertutupi. Ya, ukhfilat. Fala yadkhuluha khairun abada, sehingga tidak bisa dimasuki kebaikan. Ya, hatinya sudah tertutup. Ya. Jadi kebaikan itu tidak bisa masuk. Namanya akfal. Ya. Wa ka'annal qalba bimanzilatil babil murtaj. Ya. Alladzi qad duriba alaihi quflun. Ibaratnya kata beliau seperti pintu yang ada gemboknya ya. Jadi kalau pintu itu ada gembok, terkunci, tergembok ya. Fa innahu malam yuftah al-kiflu ya. Malam yuftah al-kiflu la yumkin futihal bab bil wusul ila ma wara'ahu. Sehingga dengan pintu yang terkunci tadi, tergembok, maka kita tidak bisa membukanya. Ya, kita tidak mengetahui apa yang ada di dalam, di balik pintu. Nah, itu disebutkan Allah di dalam Al-Qur'an akfaluha. Wa kadzalika ma lam yarfa' al-khatm wal kiflu 'anil qalbi lam yadkhulu al-iman. Demikian juga kalau hati udah tergembok, terkunci, maka iman tidak bisa masuk. Jadi iman tidak bisa masuk. Ini Allah menyebutkan perumpamaannya Bapak Farjo. Hati itu ada kuncinya juga ya, gemboknya. Nah, kalau hati itu sudah terkunci, tergembok, maka dia tidak bisa dimasuki iman, cahaya iman. Ya. Wa kadzalika min awsafiha di antara sifat yang lain juga kata beliau di sini adalah al-khatm wat tab'. Ya, al-khatmu wat tab'u. Qala ta'ala khatamallahu ala qulubihim ya, surat Al-Baqarah ayat 7 ya. Allah telah menghatam, khatam itu mengunci hati-hati mereka. Ya. Wa qala ta'ala taba'allahu ala qulubihim, surat An-Nahl ayat 108. Lalu juga berfirman ya, surat An-Nahl ayat 108, Allah telah menutup atas hati-hati mereka. Wal khatmu wat tab'u huwa at-taghdiyatu ala syai' wal istaithaq minhu ya. Jadi khatmu dan tabu itu adalah penutup ya, penutup atas sesuatu
ya, sehingga dia terkungkung, ya. Itu namanya khatmu at-tabu. Fala yadkhulu syai', sehingga tidak bisa masuk ke dalamnya sesuatu apapun, ya. Fihi ma mutaqariban fil ma'na, lakin yahtassu at-tabu bi annahu khatmun yasir sajiyatan wa tabi'atan, fa huwa ta'thiru lazim la yufariq. Kata beliau, khatmu dan tabu ini maknanya saling berdekatan, ya. Tapi secara khusus tabu, ya, ini adalah penutup yang agak mudah lepas, ya. Jadi dia sebenarnya belum ada di sesuatu, dia baru dipasangkan, itu namanya khatmu. Beda dengan tabu. Tabu itu sudah melekat. Sama dengan firman Allah di dalam surat Yasin, ya. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nah, kita perhatikan kata al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari ini kami tutup rapat-rapat mulut mereka. Kan nanti di hari kiamat yang bersaksi bukan mulut kita, Bapak-bapak, tangan, kulit, kaki semua akan berbicara. Nah, kata Allah, al-yawma nakhtimu, khatm. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari ini kami kunci, tutup mulut mereka. Nah, jadi sebelumnya mulut kita ini terbuka, tapi hari kiamat datang khatm. Itu perbedaan dengan at-tabu. Kalau at-tabu ini lebih berat, karena memang sudah ada di situ. Ini bahaya, ya. Ya, dia tidak berpisah, la yufariq. Ya. Wa min awsafiha ma warada fi qoulihi ta'ala. Dan di antara sifat hati yang lain juga, kata beliau hafizahullah, di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 25, ya. Wa ja'alna 'ala qulubihim akinnatan an yafqahuhu wa fi adhanihim waqra wa yaraw kulla ayah la yu'minu biha. Ya. Dan kami jadikan atas hati-hati mereka itu akinnah. Ya, kalau bahasa kita ini sama aja, penutup. Tapi kalau bahasa Arab itu banyak perbendaharaan katanya, tapi sifatnya beda. Akinnah, kami jadikan atas hati-hati mereka itu akinnah, penutup. Ayyafqahuhu, sehingga dia tidak bisa memahami firman Allah Subhanahu wa taala. Wa fi adhanihim waqra. Perhatikan. Dan di telinga mereka ada sumbatan, waqr. Penutup juga sebenarnya. Tapi bahasa Arab itu begitu kaya, Bapak-bapak dan para jemaah. Bahasa Al-Qur'an, ya. Ada akinna, ada tab, ada khatam, ada waqr. Waqr itu penutup telinga, penyumbat, ya. Wa yaraw kulla ayah la yu'minu biha. Meskipun dia melihat tanda-tanda kebesaran Allah, dia tidak mau beriman. Ini bahayanya, ya. Kemudian ini dalam surat Al-An'am. Kemudian wa fi qouli ta'ala, firman Allah di surat yang lain, ya. Surat Al-Isra ayat 46. Allah berfirman, "Wa ja'alna 'ala qulubihim akinnatan ay yafqahuhu wa fi adhanihim waqra. Wa idza dzakarta rabbaka fil Qur'an wahda wallau 'ala adbarihim nufura." Ya, hampir sama, mirip, ya. Sama awalnya, ya. Dan kami jadikan atas hati-hati mereka akinnah, penutup, sehingga tidak bisa memahami ayat-ayat Al-Qur'an, ya. Wa fi adhanihim waqra, di dalam telinga mereka ada sumbatan. Wa idza dzakarta rabbak fil Qur'an, apabila wahai Muhammad engkau menyebutkan Rabbmu, ya, menyampaikan tentang siapa itu Allah kepada mereka, wallau ala adbarihim, mereka berpaling, mereka berlalu, ya. Mereka tidak mau mendengar, ya. Wa qaulu ta'ala, kemudian Allah juga berfirman di dalam surat Al-Kahfi ayat 57, ya. Hampir sama, ya. Inna ja'alna 'ala qulubihim akinnah, ya, akinnatan ay yafqahuhu wa fi adhanihim waqra wa in tad'uhum ilal huda fala yahtadu idzan abada. Ya. Dan kami jadikan atas hati-hati mereka itu penutup, akinnah. Sekali lagi Allah menyebutkan tentang akinnah, sifat hati, ya. Penutup, sehingga dia tidak bisa memahami tentang ayat-ayat Al-Qur'an. Dan di dalam telinga mereka ada waqra, sumbatan, ya, sumbatan.
Apabila engkau menyeru kepada mereka kepada petunjuk, mereka tidak bisa mendapatkan petunjuk selamanya. Ini bahayanya hati seperti ini ya. Meskipun dinasihati oleh Nabi langsung ya, Nabi di sini Allah menyebutkan di dalam ayatnya, Nabi, walaupun engkau Muhammad menyeru kepada mereka, mereka tidak akan mau dengar ya, tidak mau dengar. Ya. Nah, ada riwayat disebutkan dalam Sahih Bukhari ya, tidak salah, dari sahabat Abdullah bin Abbas ya radhiyallahu anhuma. Suatu ketika pernah Nabi naik di atas bukit Safa ya, bukit Safa. Ini kan salah satu tempat di Mekah ya, dekat Masjidil Haram untuk rukun haji kan. Pernah dalam sebuah riwayat Nabi naik ke bukit Safa ya. Kemudian pada saat itu banyak kabilah Quraisy. Yang paling banyak itu adalah kabilah Bani Fihrin dan Bani Adi ya. Kemudian ketika Nabi naik di atas bukit Safa, beliau mengatakan, "Ya Bani Fihr wa ya Bani Adi." Ya. Jadi orang-orang pada kaget ya, karena Nabi naik ke atas bukit menyeru ya. Sampai-sampai disebutkan dalam riwayat bahwa orang-orang yang tidak bisa keluar dari rumahnya itu mengutus pembantunya untuk melihat keluar apa yang terjadi. Kenapa Muhammad itu menyeru di atas bukit Safa itu? Ya. Apa kata Nabi? Ara'aitakum law akhbartukum anna khailan bil wadi tugiru alaikum ya akuntum musaddiqi ya. Bagaimana pendapatmu wahai kaum Quraisy, Bani Fihr, Bani Adi, kalau saya mengabarkan kepada kalian semua ada pasukan yang nanti akan menyerang kalian, yang datang akan menyerang kalian, apakah engkau akan membenarkan? Ya. Kemudian di antara mereka ada yang mengatakan, "Naam." Ya. Kami tidak melihat engkau ini sebagai orang yang pernah berdusta. Ya. Kami tidak pernah melihat wahai Muhammad. Kemudian apa kata Nabi? Fa inni nadhirun baina yadayi adzabin syadid. Fa inni nadhirul lakum baina adzabin syadid. Sesungguh saya ini adalah utusan dari Allah sebagai pemberi peringatan kepada kalian semua terhadap azab yang datang yang sangat keras apabila kalian tetap dalam kondisi seperti ini. Pada saat itu ada Abu Lahab dan orang-orang Quraisy yang sangat benci kepada Nabi hadir. Ya. Kemudian apa kata Abu Lahab? Ya. Tabban laka sa'iral yaum. Alihadza jama'tana. Ya. Wahai Muhammad, sungguh sangat celaka engkau sepanjang hari. Apa gara-gara ini engkau mau mengumpulkan kami semua dengan engkau berteriak dan memanggil di atas bukit Safa itu? Ya. Fanazalat qaul ta'ala tabbat yada abi lahabi wa tab. Maka turunlah firman Allah, celakalah kedua tangan Abu Lahab dan binasalah dia. Ini kondisi hati pada saat itu ya, yang disebutkan tadi ya, di dalam ayat ya. Wa ja'alna ala qulubihim akinnah. Hati mereka itu sudah kami tutup ya, akinnah. Wa fi adanihim waqara. Dalam telinga mereka ada sumbatan. Jadi sekalipun yang menyeru itu adalah Nabi Muhammad, tapi karena kondisi hatinya sudah dikunci oleh Allah, ditutup oleh Allah, dan telinganya pun juga, maka dia tidak bisa mendengarkan kebenaran. Ini yang dimaksud dalam makna akinnah. Ya. Kemudian faqalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una. Ya. Wa qad aqarru ala anfusihim bidzalik. Ya, kata Syekh di sini ya. Orang-orang yang durhaka dan kafir kepada Allah itu telah mengakui, ya kafir Quraisy maksudnya, itu telah mengakui dalam diri mereka tentang hal tersebut. Ya. Di dalam surah Fussilat ya, ayat yang kelima, ya orang-orang kafir ini diabadikan Allah dalam Al-Qur'an perkataannya, wa qalu qulubuna fi akinnah mimma tad'una ilaihi. Dan sesungguhnya ya mereka berkata, orang kafir, di dalam hati kami itu ada akinnah, ya,
terhadap apa yang engkau serukan kepada kami. Wa fi adhanina waqrun wa min bainina wa bainika hijab. Fa'mal innana 'amilun. Iya. Jadi kata mereka, di hati kami itu sudah ada akinah, ada penutup. Iya. Jadi apa yang kau serukan itu tidak ada gunanya wahai Muhammad. Dan di telinga kami ada sumbatan, waqr. Wa min bainina wa bainika hijab, antara engkau dan kami ada hijab. Ada hijab. Maksudnya hijab hati ya. Hijab hati. Fa'mal innana 'amilun. Silakan kamu beramal wahai Muhammad, kami juga akan beramal. Ini pengakuan orang kafir Quraisy, ya. Fadzakaru. Nah, di dalam ayat ini kata Syekh, mereka mengakui sendiri ya. Ghita'ul qalbi wa hiya al-akinnah. Penutup hati yang dinamakan akinnah, ya. Kemudian ghita'ul udhun wa huwa al-waqr. Mereka juga mengakui penutup telinga namanya waqr. Waqr, al-waqr. Kemudian ghita'ul ain, mereka juga mengatakan adanya penutup mata, wa hiya al-hijab. Ada hijab. Ada penutup ya. Maksudnya penglihatan, pandangan hati ya. Wal makna la nafqahuhu kalamak wa la nasma'uhu wa la narak. Maksudnya adalah kami tidak memahami perkataanmu wahai Muhammad. Kami tidak mendengarkan dan kami tidak melihat dengan hati. Itu maksudnya. Wal makna inna fi tarkil qabul minka bimanzilati man la yafqahu ma taqul wa la yara. Ya. Jadi kami ini meninggalkan apa yang kamu sampaikan dan tidak mau terima. Karena di dalam hati kami ini sama dengan perihal orang yang tidak paham, ya, tidak paham apa yang kau katakan. Kalau boleh kita andaikan orang yang tidak paham terhadap bahasa tertentu, ya kan? Di depannya dia ngomong pakai bahasa asing, yang mendengarkan ini tidak paham. Nah, seperti itulah orang kafir mengatakan dirinya terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Ya. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Sahabat Ibnu Abbas berkata radhiyallahu anhuma, "Qulubuna fi akinnatin mithlil kinanah allati fiha siham." Ya. Ya, jadi di sini ada penjelasan saya tadi ya. Jadi kinan ya itu adalah bentuk tunggal dari inan ya. Maaf. Kinan itu mirip dengan inan. Ya, kinan itu tali kekang ya. Ya. Maaf. Kinan itu penutup, kalau inan tali kekang. Ya, tali kekang, inan. Nah, kalau jamaknya itu adalah ainnah dengan akinnah. Kalau ainnah itu tali-tali kekang yang banyak. Kalau akinnah penutup-penutup yang banyak, ya. Nah, kemudian Ibnu Abbas mengatakan qulubuna fi akinnatin mithl kinanah allati fiha as-siham. Kata orang kafir Quraisy itu, Ibnu Abbas menafsirkan, mereka mengatakan bahwa hati-hati kami itu berada di dalam sarung panah. Ya, sarung panah, ya. Jadi tertutup. Ya, tertutup. Wa qala Mujahid kajubatin nabl. Ya, kalau Imam Mujahid, ya seorang ulama tafsir juga mengatakan bahwa hati mereka itu di dalam penutup, ya seperti anak panah juga, ya. Wa qala Muqatil 'alaiha ghita fala nafqahu ma taqul. Sementara Imam Muqatil mengatakan bahwa ada ghita. Ghita itu artinya ya penutup juga kalau bahasa kita. Tidak ada artinya yang lain kalau dalam bahasa kita. Penutup, penghalang, ya, penutup sehingga mereka tidak bisa memahami apa yang disampaikan Nabi. Ya. Wa min awsafiha ma ja'a fi qouli ta'ala wa aradna jahannama yawma idzin lil kafirina arda alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in an dzikri wa kanu la yastati'una sam'a. Ya, surat Al-Kahfi ayat 100 ya. Dan kami tampakkan jahanam pada hari itu, ya. Dengan sejelas-jelasnya, ya. Alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in an dzikri. Itu bagi orang-orang yang pandangan mereka tertutup dari melihat zikri, untuk melihat atau mengingat tentang aku, ya. Dia tidak mau melihat Al-Qur'an untuk mengingat tentang Allah. Wa kanu la yastati'una sama, dan mereka tidak bisa mendengar. Ya.
Makanya orang-orang nanti yang naudzubillah ya disiksa di dalam api neraka itu langsung mengakui ya atau menyesal ya. Mereka mengatakan di dalam surat Al-Mulk ya, lau nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kalau kami dengar dan kami paham, tentu kami tidak akan masuk ke dalam neraka ini, neraka sa'ir. Ya. Wa hadza yatadammanu ma'nayain ya. Dan firman Allah ini dalam surah Al-Kahfi tadi ya, itu mengandung dua makna ya kata beliau. Ahaduhuma anna ayunahum fi ghita'in amma tadammanahu adz-dzikr min ayatillah wa adillati tauhidihi wa ajaibi qudratihi. Jadi dia pandangan mereka itu terhalangi dengan penutup sehingga tidak bisa melihat zikr ya, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ya. Dia tidak mengetahui tentang bagaimana keagungan ayat-ayat Allah, bagaimana keagungan untuk mengesahkan Allah, dan bagaimana keagungan dan keajaiban dari kehendak atau kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Watsani, yang kedua ya. Jadi pertama ini pandangannya terhalang, memang terhalang. Yang kedua, maksud pandangan hati ya. Kemudian yang kedua, watsani anna ayuna qulubihim fi ghita'an fahmil Qur'an. Yang kedua, memang dia tidak memahami, pemahamannya terhalang di dalam memahami kebenaran Al-Qur'an. Ya. Wa tadabburihi, dia tidak bisa merenungkan, menghayati Al-Qur'an, tidak bisa. Dia terhalangi. Ya. Wal ihtidabihi, ya. Dia tidak bisa menjadikan Al-Qur'an itu sebagai petunjuk. Ya. Wa hadzal qita' lil qalbi awwalan thumma yasri minhu ilal ain. Jadi hatinya terhalang sehingga dia juga pandangannya juga terhalang. Pemahamannya terhalang, pandangannya terhalang. Jadi pandangan dan pemahaman. Ya. Wa minha ma warada fi qoulihi ta'ala. Ya. Kemudian ada di dalam firman Allah yang lain ya, di dalam surat Al-Baqarah ayat 88, wa qalu qulubuna ghulf ya, bal la'anahumullahu bikufrihim faqalilan ma yu'minun ya. Al-Baqarah ayat 88. Sifat yang lain adalah gulf ya. Wa qalu qulubuna ghulf, dan mereka orang-orang kafir berkata, di hati-hati kami ada gulf, ada penghalang, penutup ya. Bal la'anahumullahu bikufrihim faqalilan ma yu'minun. Bahkan justru Allah melaknat mereka karena kekufuran mereka, karena pembangkangan mereka, maka sangat sedikit dari mereka mau beriman. Ya. Wa qauluhu ta'ala, kemudian Allah berfirman juga dalam ayat yang lain, surat An-Nisa ayat 155, fa bima naqdihim mitsaqahum wa kufrihim bi ayatillah wa qatlihimul anbiya bi ghairi haqq wa qaulihim qulubuna gulf ya, sama ya. Bal taba'allahu 'alaiha bi kufrihim fala yu'minuna illa qalila. Ya. Disebabkan karena mereka merusak perjanjian yang mereka buat sendiri ya. Kemudian karena kedurhakaan dan kekufuran mereka terhadap ayat-ayat Allah. Kemudian karena mereka telah membunuh para nabi. Siapa kira-kira ini? Golongan siapa ini? Ada yang tahu? Orang-orang Yahudi ya. Ya, orang Yahudi itu bapak-bapak dan para jamaah suka merusak perjanjian ya, makanya bisa kita saksikan sekarang kan. Kejahatan senjata tidak berlaku. Mereka merusak perjanjian, tidak menepati janji. Ini sifatnya orang Yahudi yang Allah sebutkan dalam surat An-Nisa ya. Kemudian wa kufrihim bi ayatillah, mereka kufur dengan ayat-ayat Allah. Ada ayat-ayat Allah didurhakai. Kemudian wa qatlihimul anbiya, mereka membunuh para nabi. Ini Allah sebutkan sendiri dalam Al-Qur'an. Sifatnya mereka itu datang nabi dibunuh kalau tidak sesuai dengan keinginan mereka. Ya. Kemudian wa qaulihim qulubuna gulf, kemudian mereka juga berkata hati kami ada gulf, ada penutup. Bal taba'allahu 'alaiha bikufrihim. Allah membantah, justru Allah telah toba itu lebih berat lagi ya, menutup dan mengunci hati mereka
karena kekufuran mereka, fala yu'minuna illa qalila, sehingga dia sulit beriman kecuali sedikit. Ya. Maka orang Yahudi itu agak berat Pak untuk beriman, memang berat. Ya. Untuk berpaling dari keyakinan mereka agak sangat-sangat berat. Karena Allah sendiri mengatakan taba Allahu 'alaiha bikufrihim. Allah sudah mengunci mati hati mereka. Walaupun ada mungkin sedikit, sangat sedikit. Ya. Ay la tafqahu wa la tafhamu ma taqul. Ya. Artinya maksudnya mereka tidak bisa paham, tidak bisa mengerti dari apa yang mereka katakan. Ya. Kalau Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ibnu Abbas berkata, dan begitu pula Imam Qatadah dan Imam Mujahid, ala qulubina gishawah fahiya fi awiyatin fala ta'i wa la tafqahu ma taqul. Maksudnya di hati mereka itu ada gishawah. Ya. Gishawah sama Pak, penutup juga ya. Tapi istilahnya berbeda ya. Ada penutup ya dari hatinya, terhadap hatinya, sehingga hatinya itu kalau diibaratkan sesuatu yang masuk ke dalam wadah itu tertutup rapat ya. Sehingga tidak bisa memahami apa yang ada di luar. Seperti itulah kondisinya. Wa ka'annahum idda'u anna qulubahum khuliqat fi ghulf. Seolah-olah mereka mengklaim bahwa ya memang karena hati-hati kami diciptakan seperti ini. Nah, ini mirip dengan golongan Jabariyah ya. Jabariyah selalu berdalih tentang takdir Allah ya, tentang keburukan yang terjadi atas dirinya. Fahum ma'dzurun fi adamil iman, sehingga mereka beralasan dengan ini mereka bisa diberikan pemaafan oleh Allah atas kondisinya, sehingga tidak bisa beriman. Ya. Kemudian kata Syekh, fa akadzabahum Allah wa qala bal taba Allahu 'alaiha bikufrihim. Sehingga Allah membantah mereka di dalam ayat selanjutnya, bal taba Allahu 'alaiha bikufrihim. Bahkan sungguh Allah mengunci mati hati mereka karena kedurhakaan mereka sendiri. Ya. Karena Allah tidak menciptakan hambanya itu dalam kondisi hati langsung terkunci, kan tidak ya. Semua manusia itu diciptakan dalam keadaan fitrah, iya kan? Iya, fitrah, bisa memahami mana yang benar, mana yang baik. Ya. Tetapi kalau hamba itu memilih untuk selalu durhaka, ya tidak mau berusaha untuk memahami, ya tidak mau tunduk kepada kebaikan yang diperintahkan oleh Nabi, ya, dan orang dan para rasul yang diutus, maka Allah akan menyebabkan hatinya akan terkunci. Nah ini disebutkan tadi ya di dalam ayat tadi ya. Bal taba Allahu 'alaiha bikufrihim. Wa fil ayat al-ukhra, di dalam ayat yang lain Allah juga berfirman, bal la'anahumullahu bikufrihim. Ya. Bahkan Allah melaknat mereka dengan kekufuran mereka. Laknat Bapak dan para jemaah itu ada dijauhkan dari rahmat Allah ya, laknat. Ya. Fa akhbara subhanahu anna at-tab'a wal ib'ad an taufiqihi wa fadlihi innama kana bikufrihim alladhi ikhtarahu li anfusihim. Allah mengabarkan bahwa tab'al iman, pengunci mati dari iman dan jauhnya dari taufik dari Allah Subhanahu wa taala ya, dan rahmatnya ya, dan karunia-Nya, ini semata-mata disebabkan karena kedurhakaan dan kekafiran dari hamba tersebut ya, yang mereka pilih untuk dirinya sendiri. Ya. Wa atharuhu 'alal iman, dan mereka mendahulukan kedurhakaannya di atas iman. Ya. Fa'aqabahum 'alaihi bit-tab'i wal la'nah. Maka Allah memberikan balasan, mengazabnya dengan dikunci matinya hati mereka dan diberikan laknat, naudzubillah min dzalik. Ya. Ini sangat berbahaya ya Bapak-bapak dan para jemaah ya. Wal ma'na lam nakhluq qulubahum gulfan la ta'i wa la tafqah. Maknanya sih bahwa Allah tidak menciptakan hati-hati mereka itu memang terkunci, tidak. Hatinya pada awalnya suci, bersih. Tapi karena perbuatan mereka sendiri akhirnya menyebabkan hatinya menjadi terkunci, tidak bisa memahami ayat-ayat Al-Qur'an. Ya. Tsumma na'muruhum bil iman wa hum la yafhamunahu
wa la yafqahunahu bal iktasabu a'malan 'aqabnahum 'alaiha bitab'i ala qulubihim wal khatmi 'alaiha. Ya. Sehingga ketika kami perintahkan untuk beriman, mereka tidak mau. Ya. Akhirnya Allah datangkan pengunci hati atas hati-hati mereka, ya. Sehingga mereka tidak bisa memahami, tidak bisa merenungkan, ya. Bahkan justru melakukan amalan-amalan yang berefek, Allah mendatangkan sebab, ya, siksaan dengan tertutupnya hati sehingga tidak bisa memahami kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau hati-hati kita Bapak pada jamaah sudah tertutup, mau diberikan nasihat apapun tidak bisa. Ya. Makanya Allah berfirman, innal ladzina kafaru bi ayatillah sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Orang-orang yang sudah durhaka, terlalu banyak durhaka dan tidak mau bertobat, ya, tentunya dia kufur kepada ayat Allah, sama saja bagi mereka. Engkau berikan peringatan atau tidak bermanfaat, tidak ada manfaat. Ya. Kemudian, ya, kita lanjutkan sedikit lagi. Wa minha al-hijab. Kemudian ada sifat lain lagi, ya, tadi yang sempat disebutkan tadi yaitu al-hijab. Ya, hijab. Hijab itu artinya penghalang, ya. Kama fi qouli ta'ala hikayatan anhum, seperti firman Allah Subhanahu wa taala tentang menjelaskan tentang keadaan mereka. Wa min bainina wa bainika hijab, ya, surat Fussilat ayat 5, ya. Di antara engkau dan di antara kami ada hijab, ada penghalang. Ya. Mungkin kalau kita ambil kisahnya, contohnya adalah umatnya Nabi Nuh. Ya, umatnya Nabi Nuh itu ketika Nabi Nuh menyampaikan dakwah, nasihat, ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Mereka menutup telinga mereka dengan jari, ya. Kemudian kalau sebenarnya bukan begini, ya, Pak. Begini. Kalau di Nabi Nuh lagi ceramah, mereka langsung menutup telinga dengan jari. Kemudian wastaghfaru thiyabahum, bahkan bajunya diambil, tutup kepala. Ya, seperti itulah kondisinya, ya. Kemudian wa qauluhu ta'ala, di dalam ayat yang lain Allah berfirman juga, wa idza qara'tal Qur'an ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Surat Al-Isra ayat 45, ya. Apabila engkau membaca Al-Qur'an wahai Muhammad, maka kami jadikan antara engkau dengan orang-orang yang tidak mau beriman kepada kehidupan akhirat hijab atau penghalang, iya. Wal makna ja'alna bainal Qur'an idza qara'tahu wa bainahum hijab. Maksudnya adalah kami jadikan antara Al-Qur'an yang engkau baca dengan mereka itu ada hijab. Ya. Hijab. Yahulu bainahum wa baina fahmihi. Maksudnya adalah mereka terhalangi untuk memahami hakikat kebenaran Al-Qur'an. Nah, ini bahaya. Bahaya, Pak. Kalau kita hidup di dunia sudah tidak bisa memahami kebenaran, ini sudah bahaya. Tidak ada lagi yang kita harapkan. Karena kondisi hati kita sudah terhijab. Ini salah satu sifat hati, ya. Kemudian wa tadabburihi wal imani bih, terhalang dari memahami, mentadabburi ayat dan terhalangi dari beriman. Wa yubayyinuhu qaulu ta'ala, dan ini dijelaskan di dalam ayat yang lain juga, di dalam surat Al-Isra ayat 46. Wa minhum may yastami'u ilaika wa ja'alna 'ala qulubihim akinnatan ay yafqahuhu wa fi adhanihim waqra. Ya, sudah kita sebutkan tadi, ya. Di antara mereka ada yang mendengarkanmu wahai Muhammad, ya. Tapi kami jadikan di hati-hati mereka itu ada akinnah, ya. Ada penutup, penghalang, ya, untuk memahaminya, dan di telinga mereka ada sumbatan. Wa hadhihi thalatha hiya thalathatu al-madhkura fi qouli ta'ala wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilai wa fi adhanina waqrun wa min bainina wa bainika hijab. Ya, surat Fussilat ayat 5 tadi, ya. Fa akhbarahu subhanahu wa ta'ala anna dzalik ja'alahu fal hijab yamna'u ru'yatal haqq wal akinna tamna'u min fahmihi
Wal waqr yamna'u min sima'ihi. Sehingga di sini Allah mengabarkan bahwa penghalang tadi ada 3 ya. Hijab itu menghalangi pandangan terhadap kebenaran, ya, pandangan hati maksudnya. Kemudian akinna itu menghalangi pemahamannya. Ada orang mungkin dengan hatinya bisa membaca, tapi dia tidak bisa memahami, terhalang dari memahami, ya kan? Kemudian yang ketiga adalah al-waqr. Dia memang tidak bisa tidak mendengar, ya. Mungkin hatinya terkunci, telinganya ada sumbatan, ya. Sumbatan yang sifatnya maknawi, ya. Mungkin dia mendengar, tapi hanya sekedar apa istilahnya, mendengar gitu aja, ya. Tidak mendengar dengan baik, ya. Bukan istima', ya. Dengar dengan baik. Wa minha arran, yang kemudian yang selanjutnya adalah arran. Ya, arran ini adalah penutup juga, ya, penutup hati. Ya. Kama fi qouli ta'ala kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, ya, surat Al-Mutaffifin ayat 14, ya. Sekali-kali tidak, bahkan ran itu menutupi hati mereka terhadap apa yang mereka kerjakan. Ya, ay ghatta 'alaiha bisababi kathratiz dzunub wal ma'asi minhum, ya. Maksudnya adalah karena dengan banyaknya dosa dan perbuatan maksiat menyebabkan hatinya tertutup, ya. Ghatta, ya. Kan kalau orang melakukan perbuatan dosa, maksiat, enggak mau bertobat, lama-lama kotoran itu akan menumpuk di hatinya, ya. Seperti yang kita contohkan sebelumnya, ya. Cermin, ya. Kalau misalnya banyak kotoran dibiarin terus, akhirnya kotoran-kotoran itu akan melengket terus, ya, semakin banyak, ya. Kalau semakin banyak itu akan sulit dibuka, dan itu akan menyebabkan cermin itu tertutup, ya kan? Seperti itulah hati. Noda-noda dosa, apakah dari perkataan, perbuatan, sering dilakukan tanpa bertobat, istighfar, itu akan menyebabkan hati kita akan ada kotoran melengket. Kalau disebutkan dalam hadis, ya, noktah, ya, titik. Semakin banyak, akhirnya hati itu udah tertutup, sehingga tidak bisa memahami hakikat kebenaran, ya. Fahatat biqulubihim, sehingga hati itu akan menyelimuti kotoran dosa dan maksiat itu akan menyelimuti hati. Wa huwa min aghlatil hujub, ya, alal qalbi wa aqsafuha. Dan ini kata beliau adalah penutup yang paling berat dan yang paling parah, ya, arran, ya. Qala Mujahid, Imam Mujahid mengatakan huwa adz-dzambu 'ala adz-dzambi hatta tuhita adz-dzunub bil qalbi wa taghshahu fayamutul qalbu, ya. Maksudnya di sini ran itu adalah dosa di atas dosa yang tidak pernah dibersihkan, menumpuk sehingga dia menyelimuti hati, membuat hati itu tertutup, ya. Kalau baratnya, kalau hati itu masih putih, banyak kotoran hitam menutupi, akhirnya menjadi hitam, ya. Kan disebutkan dalam hadis, ya. Nah, di sini ada disebutkan dalam hadis, ya. Sehingga hatinya tadi akan menjadi mati, ya. Hatinya menjadi mati, ya. Wa fi Sunanin Nasa'i wa Tirmizi, di dalam hadis, ya, yang termaktub dalam Sunan Nasa'i dan Tirmizi, min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari hadis Abu Hurairah an Rasulullah SAW, dari Rasulullah SAW bersabda, innal abda idza afta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda. Apabila hamba itu melakukan suatu kesalahan atau dosa, ya, maka hatinya akan ditempelkan satu kotoran, satu titik hitam, ya. Kemudian fa in huwa naza'a wastaghfara wa taba sukila qalbuhu. Kalau dia melepaskan diri, kemudian istighfar, bertaubat, maka hatinya menjadi mengkilat kembali. Wa in zada zida fiha. Kalau dia terus melakukan dosa itu, terus mengulang, tidak mau bertobat, maka akan terus bertambah di dalam hatinya, ya. Hatta ta'luwa, ya. Hatta ta'luwa, sampai hatinya penuh, ya. Penuh dengan kotoran hitam. Wa huwa ar-ran alladzi dzakarallahu kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Dan inilah yang disebutkan di dalam firman Allah, sekali-kali tidak ran yang menutupi hati mereka
terhadap apa yang mereka, dari hasil apa yang mereka lakukan. Ya. Nah, ini Bapak-bapak dan para jamaah beberapa sifat hati, ya. Masih ada beberapa lagi, ya. Jadi sifat-sifat hati ini banyak ya disebutkan dalam Al-Qur'an, ya. Ini sudah kita sebutkan beberapa. Insyaallah nanti kita lanjutkan lagi, ya. Nah, sudah ya jam 6. Ada yang dinamakan dengan al-bukmu, ya. Ada as-summu, kemudian bukmu, ya, disebutkan dalam surat Al-Baqarah, ya. Sumun bukmun umyun, ya. Jadi bisu, tuli, buta. Ya, ini kondisi hati, ya, kondisi hati Bapak dan para jamaah. Karena yang dicela bukan kondisi cacatnya fisik, tidak, ya. Orang yang buta mata pandangannya itu tidak dicela di dalam syariat, ya. Tidak, ya. Yang dicela adalah buta hatinya. Ya. Karena Allah mengatakan fa innaha la ta'mal absaru fa in la ta'mal absar innama ta'mal qulubul lati fis sudur. Ya, fa innaha la ta'mal absar, sesungguhnya yang buta itu bukan mata, tapi yang buta itu adalah hati. Ya. Hingga hatinya sulit untuk menerima kebenaran. Baik Bapak dan para jamaah, mungkin ini yang bisa kita sampaikan, ya. Ada beberapa lagi, ya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, ya. Ada yang disebut dengan gisyawah, tadi kita sudah sebutkan. Ada yang disebutkan namanya as-saddu, ya. As-saddu itu artinya menghalang, ya. Seperti Allah berfirman, wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu ila rasul ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa, ya. Apabila engkau panggil mereka kepada Allah dan Rasulnya, mereka menghalangimu, ya, menghalangimu dari hal tersebut, ya. Nah, wakadzalika zuyina seperti firman Allah, wakadzalika zuyina li fir'auna su'amalihi wasudda 'anis sabil. Ya, wasudda 'anis sabil. Demikianlah kami jadikan indah Fir'aun itu dari buruknya perbuatannya, dan kami halangi dari jalan kebenaran. Ya. Karena Fir'aun itu terhalang, Pak. Waktu tenggelam di laut itu, sewaktu Nabi Musa membelah laut dengan izin Allah. Nah, hatinya itu terhalang untuk menerima kebenaran. Ya, terhalang, as-saddu. Ya, ini beberapa sifat tentang hati, ya. Ada juga az-zaid dan as-sarf. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Baik, demikian, ya, pembahasan tentang sifat-sifat hati. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Apa yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang keliru adalah usaha syaitan dan kelemahan saya pribadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa dan kesalahan kita dan menambahkan ilmu yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Saya persilakan mungkin Bapak-bapak, mungkin ada yang mau bertanya. Kalau gitu tafadhol. Jelas ya Pak, ya. Alhamdulillah, kalau sudah tidak ada pertanyaan berarti jelas semua. Jelas semua insyaallah. Ya, kenapa penting pembahasan ini Bapak dan para jamaah? Karena sekali lagi saya nasihatkan kepada saya pribadi dan Bapak para jamaah, hati itu bisa berbolak-balik, ya. Bisa berbolak-balik, Pak. Hari ini mungkin kita masih sabar, istiqomah beribadah. Kita tidak tahu, bisa saja hari berikutnya kita tergoda, ya. Tergoda untuk menjauhi ibadah, itu bisa terjadi, ya. Dan sehingga kita dengan mengetahui kondisi hati-hati ini, ya, kita bisa mengetahui apa terapi dan obatnya, ya. Karena tidak selamanya kita ini semangat ibadah. Ada saatnya kita itu melemah. Ada saatnya kita semangat, ada saatnya kita malas. Dan itu tergantung hati. Sekali lagi hati kita. Ya, kita ada orang yang semangat datang ke masjid, itu dorongan hatinya. Ya. Ada yang tiba-tiba langsung down, ya,
malas, ya. Itu hatinya. Ya. Sebab kalau hatinya kuat, meskipun fisiknya lemah, pasti dia akan datang. Ya kan? Makanya Nabi bersabda di dalam hadis ya, Inna afqala salatin 'alal munafiq salatul isya wa salatul fajr. Iya. Lau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habba au kama qala sallallahu. Sesungguhnya salat yang paling berat bagi orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Seandainya mereka tahu, di sini garis bawah kita garis bawah, mereka tahu itu artinya hati mereka memahami, ya, hati. Sekali lagi hati. Sehingga hati mereka tahu, mereka akan datang ke sini walaupun merangkak. Ya. Itu kata Nabi ya. Sehingga mereka tahu keutamaan salat subuh dan isya, mereka pasti akan datang ke masjid walaupun merangkak. Ya. Jadi ini hati yang menjadi pendorong, bukan sehatnya seseorang, bukan. Ada orang sehat tapi hatinya sakit. Hatinya sakit. Mau dikasih dia tidak mau, ya, karena memang hatinya lagi sakit. Tapi kalau hatinya sehat, fisiknya mungkin sakit, insya Allah dia akan seperti magnet mau ke masjid. Seperti magnet, dia ingin sekali ke masjid meskipun sakit, meskipun harus dipapah, ya. Kan hatinya sehat, ya. Nah ini yang kita mohon kepada Allah agar menjaga hati kita untuk selalu sehat, ya, maksudnya adalah selalu ingin istiqomah di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak dan para jemaah, demikian saja ya. Kita berdoa tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan hati-hati kita, membimbing hati-hati kita untuk selalu istiqomah, ya, kuat di dalam menghadapi fitnah, ujian. Karena sekali lagi di dunia ini kita selalu dihadapkan pada ujian. Dan ujian yang utama adalah ujian kepada hati-hati kita. Ya, apakah kita masih tetap, ya, di dalam rel ketaatan untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan cinta Allah, ataukah mungkin ada faktor lain yang menyebabkan hati kita melempeng, ya, keluar dari rel ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala taatik. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka antal wahhab. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.